Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan belajar tentang iringan tari tradisional yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 8. Iringan tari adalah musik yang digunakan dalam tarian. Ada beberapa macam iringan yang digunakan untuk mengiringi tarian, yaitu yang pertama, iringan tari internal. Iringan tari internal adalah iringan tari yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri. Misalnya, suara tepukan tangan ke tubuh, hentakan kaki ke lantai, serta bunyi-bunyian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh pakaian atau juga perhiasan yang dikenakannya. Contoh nyata dapat kalian saksikan di tari saman, yaitu dengan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian, dan juga tari-tari yang lainnya. Iringan yang kedua yaitu iringan tari eksternal. Iringan tari eksternal adalah iringan tari yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestrasi musik yang lebih lengkap. Jadi, iringan tari tidak lagi dilakukan oleh penari sendiri, akan tetapi dilakukan oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pemusik. Berdasarkan bentuknya, iringan tari dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pentatonis. Pentatonis adalah iringan tari yang bersumber pada alat-alat musik tradisi. Serta yang kedua, diatonis. Diatonis adalah iringan tari yang bersumber pada alat-alat musik modern. Namun demikian, pada perjalanan waktu kedua jenis notasi musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian. Jadi, setiap dalam musik memiliki dua notasi tersebut. Fungsi musik iringan tari ada beberapa, di antaranya yang pertama sebagai penyalur rangsangan. Manfaat musik dalam kesenian tari bisa memberikan rangsangan dalam rangka mempengaruhi indera dan membangkitkan perasaan tertentu seperti kegembiraan, kesedihan, dan keberanian yang sejalan dengan tema tarian. Yang kedua, mendeskripsikan suasana dalam tarian. Hampir seluruh jenis tari tradisional di Indonesia mengandung pesan, kesan, dan makna di dalamnya, dan juga hampir keseluruhannya diiringi oleh musik daerah masing-masing. Yang ketiga, sebagai pengatur gerak tari. Fungsi musik dalam tari adalah gerakan-gerakan yang berirama dengan tempo yang pas, dan tempo gerakan itu sendiri
diatur oleh musik pengiringnya, sehingga terciptalah varian gerak yang tersusun dan rapi, serta menyuguhkan suatu keindahan. Yang keempat, membangkitkan emosional penonton. Pada pementasan seni tari, penonton termasuk elemen penting. Ekspresi dan reaksi dari mereka akan mampu menumbuhkan semangat dan keseriusan bagi penari selama penampilan. Yang kelima, pengontrol ritme gerak. Seluruh gerakan tari diatur oleh iringan musik yang menemani, dan setiap ritme gerakan, maka musik yang dimainkan juga akan secara otomatis menyesuaikan, yang kemudian diikuti oleh penari. Serta yang keenam, sebagai pembuka dan penutup tampilan. Musik juga berperan dalam memberikan notifikasi baik kepada penari maupun penonton tentang kapan harus memulai hingga waktu tampilan berakhir. Perbedaan penggunaan alat akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan, sehingga berakibat pada respon gerak yang ditimbulkan. Respon gerak tari terhadap iringan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu gerak yang dilakukan berlawanan dengan dinamika iringan tersebut. Maksudnya, jika respon gerak yang dilakukan dengan gerakan dinamis dan penuh kekuatan, sementara musik yang digunakan mengalir dan lembut. Serta yang kedua, respon gerak yang sesuai dengan iringan, yaitu jika gerak yang dilakukan mengikuti dinamika iringan tersebut. Maksudnya, jika iringan dilakukan dengan musik mengalir, maka gerak yang dilakukan juga akan mengalir. Jika musik yang digunakan menghentak, gerak yang dilakukan juga akan dinamis dan penuh energi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lagu yang akan dijadikan iringan tradisional diantaranya: 1. Relevansi lagu dengan asal daerah tarian. Maksudnya, lagu yang dipilih harus sesuai dengan tema yang terkandung dalam tarian. Begitu juga dengan alat musik yang digunakan. Yang kedua, keterkaitan lagu dengan tema tarian. Tema di daerah itu sangat beragam. Ada yang tergantung dari keadaan daerah pada masa penciptaannya, ada pula berdasarkan suatu sebab akibat yang terjadi. Serta yang ketiga, yaitu lagu disesuaikan dengan usia penari. Cukup disesuaikan dengan nuansa usia. Hubungan tarian dengan musik pengiringnya
dapat terjadi pada aspek bentuk, gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari aspek-aspek itu. Banyak cara yang dapat dipakai untuk mengiringi sebuah tarian. Semua cara yang dipakai, dasar pemilihannya harus dilandasi oleh pandangan penata iringan dan maksud penata tari. Dengan demikian, iringan dan tari selalu menyatu. Iringan tari dipilih untuk menunjang tarian yang diiringinya, baik secara ritmis maupun emosional. Maksudnya, sebuah iringan tari harus mampu menguatkan atau menegaskan makna tari yang diiringinya agar selalu selaras, seirama, serta serasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.